Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Alhamdulillah, pekan hari ini masih bertemu dengan Ibu Fitri pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, teman-teman, sebelum Ibu melanjutkan ke penyampaian materi yang Ibu akan sampaikan pada pekan hari ini, Ibu akan memberikan informasi. Pada pekan hari ini, Ibu akan memberikan informasi terkait rangkuman pada pembelajaran tema 6, di mana Ibu akan merangkum tema 6 dari subtema 1 sampai 3. Nah, teman-teman, sebelum Ibu menyampaikannya, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, agar Allah memberikan kemudahan untuk pembelajaran pada pekan hari ini. Mari kita berdoa. Teman-teman, sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah, teman-teman sudah berdoa bersama-sama. Semoga Allah memberikan kemudahan dan kelancaran pada pembelajaran pekan hari ini. Amin. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan memberikan aturan pembelajaran IPS terlebih dahulu ya, teman-teman. Nah, yang pertama, pastikan teman-teman fokus dalam mengikuti pembelajaran. Yang kedua, pastikan bekerja sampai tuntas. Yang ketiga, pastikan bertanggung jawab dengan proyek yang ditugaskan. Yang keempat, pastikan melapor pekerjaan yang telah dituntaskan. Dan yang terakhir, yang kelima, pastikan bertanya jika belum memahami materi dan pengerjaan proyeknya. 5 poin inilah terkait aturan pembelajaran IPS. Nah, selanjutnya yang tadi Ibu sudah sampaikan pada pertama, yaitu di sini Ibu akan merangkum terkait tema 6, yaitu panas dan perpindahannya, dari subtema 1 sampai subtema 3. Teman-teman, mohon disimak ya informasi yang Ibu sampaikan. Nah, yang pertama, di sini Ibu akan menyampaikan rangkuman pada subtema 1, yaitu terkait hubungan manusia dengan lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang dapat mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Nah, kita sebagai makhluk hidup yaitu selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Maka dari itu, interaksi tersebut merupakan hubungan yang saling berkaitan di antara manusia dan lingkungannya. Inilah pengertian terkait lingkungan. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis lingkungan. Di dalam lingkungan, manusia selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, di antaranya itu yang pertama, jenis lingkungannya ada lingkungan alam, di mana lingkungan alam ini merupakan lingkungan yang ada dan terbentuk secara alami. Dan lingkungan alam ini terdiri atas berbagai sumber daya alam dan ekosistem. Nah, sumber daya alamnya itu dapat dimanfaatkan oleh manusia, misalnya seperti air, tanah, dan udara. Selanjutnya yaitu ada jenis lingkungan sosial budaya, di mana lingkungannya itu terbentuk akibat adanya interaksi manusia dengan manusia lainnya, yaitu manusia dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok lainnya. Nah, lingkungan sosial budaya juga dapat disebut dengan lingkungan sosial masyarakat. Nah, yang ketiga yaitu ada lingkungan ekonomi, di mana lingkungan ekonomi ini adalah
lingkungan manusia dan hubungan antara sesamanya, yaitu gunanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, 3 jenis inilah terkait lingkungan, yaitu ada lingkungan alam, lingkungan sosial budaya, dan lingkungan ekonomi. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan memaparkan atau menjelaskan terkait rangkuman pada subtema 2. Nah, pada rangkuman subtema 2 yaitu yang pertama ada terkait tentang peranan manusia dalam menjaga lingkungan yang bersifat positif, di mana peran yang memberikan keuntungan bagi lingkungannya, karena hal ini dapat menjaga dan melestarikan sumber daya alamnya. Contohnya seperti yang pertama, mengadakan reboisasi atau penghijauan untuk menjaga kelestarian flora dan fauna. Nah, yang kedua contohnya yaitu terkait tentang penetapan kawasan cagar alam dan suaka marga satwa agar dapat melindungi flora dan faunanya. Nah, 2 contoh inilah terkait peranan manusia dalam menjaga lingkungan yang bersifat positif. Nah, selanjutnya itu ada peranan manusia dalam menjaga lingkungan yang bersifat negatif, di mana peranan manusia yang bersifat negatif ini dapat merugikan lingkungannya dan dapat juga menyebabkan kerusakan bagi lingkungannya. Contohnya seperti penebangan pohon sembarangan yang dilakukan oleh manusia yang dapat merusak ekosistem dan mengancam keanekaragaman flora dan fauna. Nah, salah satu terkait contoh peran manusia dalam menjaga lingkungan yang bersifat negatif. Selanjutnya itu ada pola hubungan atau sikap individu terhadap lingkungan, di mana pola hubungan atau sikap individu terhadap lingkungan ini dapat dikategorikan menjadi 3 bentuk, yaitu yang pertama ada individu yang dapat menerima lingkungan, individu yang tidak menerima lingkungan, dan yang terakhir individu yang bersikap netral terhadap lingkungannya. Nah, 3 poin inilah terkait pola hubungan atau sikap individu terhadap lingkungannya. Nah, selanjutnya itu ada rangkuman subtema 3. Nah, di sini Ibu akan memaparkannya terkait tentang permasalahan sosial di sekitar kita. Setiap warga negara mempunyai tanggung jawab yang harus dilaksanakan sesuai perannya di dalam masyarakat. Setiap aktivitas masyarakat, baik kecil maupun besar, pasti akan mempengaruhi dan membawa perubahan terhadap lingkungannya. Nah, perubahan tersebut yaitu salah satunya dengan terjadinya permasalahan sosial. Nah, kita cari tahu yuk permasalahan sosial apa saja. Nah, jenis-jenis permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat yaitu yang pertama ada sampah, di mana sampah ini merupakan salah satu kebiasaan yang tidak terpuji, di mana membuang sampah itu tanpa ke tempatnya atau membuang sampah ke sembarangan. Nah, contohnya seperti siswa membuang bungkus permen dan makanan di ruang kelas, di halaman sekolah, atau di selokan dekat sekolah. Nah, yang kedua itu jenis permasalahan sosialnya yaitu terkait kali atau sungai. Nah, kali atau sungai ini kadang-kadang suka dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah bagi warga masyarakat. Nah, selain itu juga pabrik-pabrik atau industri-industri banyak membuang limbahnya ke kali tanpa diolah terlebih dahulu, maka inilah akan menjadi permasalahan bagi masyarakat ya. Nah, yang ketiga itu ada bangunan liar. Nah, pasti teman-teman sering melihat ya bangunan liar ini, di mana bangunan liar ini sering kita jumpai berada di saluran air, di trotoar, di taman-taman kota, dan di kolong-kolong jalan raya. Nah, yang selanjutnya itu yang terakhir ada jenis permasalahan terkait tentang kemacetan. Nah, salah satunya itu
tentang kemacetan lalu lintas yang sering terjadi pada saat jam berangkat sekolah ataupun pada saat jam berangkat kerja. Nah, salah satu penyebab kemacetan lalu lintas antara lain banyak pengguna jalan yang tidak melakukan kewajibannya untuk menaati aturan lalu lintas. Nah, maka hal tersebut dapat menimbulkan ketidakamanan dan ketidaknyamanan para pengguna jalan bagi masyarakat di sekitarnya. Nah, 4 poin inilah terkait jenis-jenis permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. Nah, alhamdulillah teman-teman, informasi yang Ibu sudah sampaikan telah selesai. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Nah, pada pekan hari ini yaitu proyeknya teman-teman hanya mereview tema 6 yang Ibu sudah berikan tugasnya di Google Classroom. Silahkan nanti teman-teman melihatnya ya. Di sana Ibu memberikan 15 soal, yaitu 10 soal pilihan ganda dan 5 soal uraian atau esai. Nah, Ibu membentuk soal tersebut dalam Google Form. Nah, silakan teman-teman buka ya linknya, dan semoga teman-teman dapat menjawabnya dengan tepat dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Terima kasih teman-teman sudah menyimak informasi yang Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan tutup pembelajaran pada pekan hari ini dengan membaca hamdalah ya teman-teman. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan, membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Amin. Terima kasih sudah belajar bersama Ibu pada hari ini. Semangat mengerjakan review IPS-nya. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.